Gue gak tahu kenapa lu nonton video ini, tapi makasih udah mampir. Sebelum lanjut, yuk olahraga dulu. Saya akan lawan. Kalau sudah, mari kita bahas. Pernah gak sih kalian pulang kerja, pulang sekolah, atau lagi rebahan santai? Tiba-tiba ada planet segede galaksi mau makan bumi. Tenang. Itu bukan berita hari ini, tapi itu yang bakal terjadi di film yang akan kita bahas. Di video kali ini, kita bakal mengikuti petualang para Autobots, Maxima, dan dua manusia yang mendadak menjadi penyelamat dunia. Akan ada robot raksasa, kejar-kejaran super brutal, ledakan di mana-mana, sampai musuh yang hobinya melahap planet buat dijadiin camilan. Jadi, siapin camilan kalian, atur volume yang pas, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video seru berikutnya. Kalau sudah siap, mari kita mulai alur cerita Transformers Rise of the Beast. Di luar angkasa yang lebar sana, selebar cintaku padamu, terdapat makhluk kecil yang begitu besar dan sangatlah kuat. Dia memakan planet-planet sebagai sumber energinya. Makhluk itu bernama Unicron. Dalam mengincar aksinya, Unicron mempunyai tangan kanan yang disebut Terrorcons, yang terdiri dari Scourge, Battle Trap, dan Nightbird. Kali ini, Unicron memerintahkan Terrorcons untuk merebut kunci Transform untuk membuka portal ruang dan waktu. Karena dengan kunci itu, Unicron akan bisa memasuki planet manapun di alam semesta sesuka hatinya. Kunci Transwarp dijaga oleh sekelompok robot hewan yang disebut Maximal. Mereka bahu-membahu untuk melindungi kunci Transwarp agar tidak jatuh ke tangan Unicron. So that it never falls into the hands of Unicron. Pemimpin Maximal yang bernama Apelling berikan kunci itu kepada pengikutnya yang bernama Optimus Primal. Apelling menyuruh Primal dan yang lainnya pergi meninggalkan planet untuk menyembunyikan kunci Transwarp. Primal ingin membantu Apelling, namun Apelling memaksa Primal untuk pergi. Apelling meminta Primal menjadikan pemimpin Maximal untuk menggantikannya. Apelling pun menghadapi Scourge sendirian. Apelling yang tidak mampu mengimbangi kemampuan Scourge akhirnya tewas. Beruntung, kunci Transwarp berhasil dibawa kabur. Unicron pun menyuruh Scourge untuk mencari kunci Transwarp apapun yang terjadi. Alih-alih pindah pada tahun 1994 di Brooklyn, New York, seorang mantan teknisi angkatan darat yang bernama Noah Diaz berusaha mencari uang dengan keahliannya di bidang teknologi. Adik Noah yang bernama Chris menderita penyakit kronis. Noah pun harus mencari pekerjaan untuk membantu ibunya untuk membiayai pengobatan Chris. Tell her we're handling it. Di tempat lain, anak magang di museum yang bernama Elena Walech tertarik dengan sebuah patung burung yang memiliki simbol aneh di badannya. Seniornya yang bernama Jillian menebak kalau patung burung itu pasti berasal dari Mesir. Elena yang sangat menyukai sejarah kemudian mencatat simbol yang ada di burung itu untuk mencari info lebih banyak lagi. Di tempat lain, Noah berangkat menuju tempat wawancara kerjanya. Namun, begitu dia sampai di sana, satpam memberitahu kalau wawancara itu dibatalkan oleh pimpinan. Noah yang tak terima menemui pimpinannya secara langsung. Pimpinan itu mendapat informasi kalau tempat kerja sebelumnya pekerjaan Noah selalu berantakan. Noah pun beralasan kalau dia harus menjaga adiknya yang sakit. Pimpinan itu tetap tidak bisa menerima alasan itu.
Noah yang putus asa akhirnya menerima tawaran temannya, Rick, untuk mencuri sebuah mobil Porsche tua milik orang kaya. Di dalam museum, Elena menjelaskan kepada Jillian tentang fakta patung burung. Elena mengatakan bahwa simbol di badan burung itu bukanlah huruf Mesir. Dengan kata lain, burung itu bukanlah dewa Mesir. Jillian sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Dia pun pergi meninggalkan Elena. Elena yang masih penasaran dengan patung burung, akhirnya mencuri kartu pengenal milik Jillian yang tertinggal agar dia bisa memasuki tempat penyimpanan patung itu. Di dalam parkiran mobil, Noah berhasil menemukan mobil yang akan dia curi. Noah pun mencongkel pintu mobil itu. Di dalam museum, Elena menyinari patung itu dengan sinar laser. Dia tidak menyangka kalau tindakannya itu membuat patung retak dan hancur. Muncul kunci transwarp dari dalamnya. Kunci itu lalu memancarkan sinar aneh sampai ke langit. Calling all Autobots! Dari jauh, Optimus Prime, pemimpin Autobots, melihat sinar itu. Dia pun memanggil semua Autobots untuk berkumpul. Di dalam parkiran, Noah masih berusaha menyalakan mesin mobil. Namun tiba-tiba, mobil itu malah menyala sendiri. Noah pun panik. Noah ingin keluar dari mobil itu. Namun, kunci mobil itu tidak bisa dibuka. Mobil itu ternyata adalah anggota Autobots yang bernama Mirage. Mirage lalu menjalankan mesinnya dan pergi untuk menemui Autobots lainnya. Noah begitu ketakutan karena mobil itu tidak bisa dia kendalikan. Rick yang melihat Noah berhasil mencuri mobil langsung mengikutinya. Polisi mengejar Noah. Rick malah kabur. Di tengah pelarian, Mirage merubah bentuk mobilnya agar dia bisa kabur. Mirage juga mengeluarkan hologram Kage Bunshin untuk mengelabui polisi. Saat sampai di sebuah gudang, Mirage melemparkan Noah keluar dari mobil. Mirage lalu merubah dirinya menjadi robot. Noah pun ketakutan melihatnya. Mirage memberitahu kalau dia adalah alien. Noah semakin kaget ketika melihat Autobots yang lainnya lalu datang. Optimus memarahi Mirage karena membawa manusia sembarangan. Optimus lalu meminta Arch untuk men-scan Noah untuk mengetahui identitas Noah. Setelah memastikan Noah tidak berbahaya, para Autobots langsung membahas tentang sinar yang barusan mereka lihat. Optimus mengetahui kalau sinar itu berasal dari transwarp yang sudah dinyatakan hilang ribuan tahun lalu. Dengan menggunakan kunci transwarp, Autobots akan kembali pulang ke planet mereka, planet Cybertron. Itulah nama planet mereka. Para Autobots itu pun berencana untuk mengambil kunci itu saat ini berada di museum. Bumblebee mengusulkan untuk meledakkan tempat itu dan kemudian mengambil kuncinya. Namun Arch tidak setuju. Kalau mereka melakukannya, maka manusia akan memburu mereka. Autobots memerlukan cara yang lebih halus. Mirage mengusulkan menggunakan Noah untuk mengambil kunci. Menurut Mirage, Noah bisa berbaur dengan manusia lainnya di dalam museum. Optimus tidak langsung menyetujuinya. Begitupun Noah yang masih kebingungan. Mirage mencoba untuk membujuk Noah. Jika misi ini berhasil, Mirage membiarkan Noah untuk menjual dirinya dalam bentuk mobil. Mendengar hal itu, Noah pun setuju untuk membawa Autobots mengambil kunci transwarp. Mirage menjelaskan kepada Noah bahwa akhir-akhir ini Optimus bersikap kasar karena dia merasa bersalah telah membuat para Autobots terdampar di bumi. Seharusnya mereka hanya singgah sementara, namun mereka justru terdampar di bumi dan tidak bisa pergi lagi. Mirage kemudian berubah bentuknya agar dia dan Noah bisa memasuki museum. Dari kejauhan,
terlihat ada 3 benda aneh yang jatuh dari perairan New York. Ketiga benda itu bergerak menuju museum. Ketiga benda tersebut adalah terror cones. Scorch pun langsung menyuruh Nightbirds untuk mencari letak kunci transwarp berada. Di dalam museum, semua aliran listrik tiba-tiba padam. Namun Noah tak bisa mundur. Dia melihat kunci transwarp di tangan Elena. Elena pun berteriak meminta bantuan satpam. Noah mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil kunci yang ada di tangan Elena. I didn't think anyone was in here. Kunci itu milik robot raksasa dari luar angkasa. Namun Elena tentu saja tidak percaya. Satpam kemudian datang. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat membuat sinar dari kunci menghilang. Beruntung Elena dan Noah selamat dari ledakan itu. Mereka pun melihat terror cones ada di dalam museum. Scorch lalu mengeluarkan makhluk laba-laba dari tubuhnya. Dia menyuruh makhluk itu untuk mengambil kunci transwarp. The flesh from their bones and bring. Melihat Elena dan Noah memegang kunci, Scorch pun menembaki mereka. Mireille lalu datang membantu, disusul Autobots yang lainnya. Pertempuran antara Terror Cones dan Autobots pun tidak bisa dihindari. Mereka saling beradu tembak dan senjata. Sementara itu, di dalam museum, Elena dan Noah berusaha kabur dari kejaran makhluk laba-laba. Dengan susah payah, Noah dan Elena pun berhasil keluar dari museum. Anggota Terror Cones melihat kunci transwarp ada di tangan Noah. Autobots pun berusaha melindungi Noah dan Elena dari serangan Terror Cones. Nightbirds menjatuhkan bom di dekat Noah dan Elena, membuat mereka berdua terlempar. Kunci pun terlepas dari genggaman Noah. Nightbirds langsung mengambil kunci itu. Sementara itu, Scorch berhasil melumpuhkan Optimus Prime. Di saat Scorch akan membunuh Optimus, Bumblebee melindunginya. Scorch pun menusuk Bumblebee hingga tewas. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari atas. Seekor burung raksasa datang menembakkan api yang besar. Burung itu bernama Airazor, anggota maksimal. Scorch pun memilih pergi karena mereka sudah mendapatkan kuncinya. Setelah situasi tenang, Optimus menyalahkan Noah karena tidak bisa mempertahankan kunci. Dengan kunci itu, Unicron akan bisa memakan semua planet, termasuk bumi dan Cybertron. Airazor lalu memberitahu kalau kunci itu berhasil direbut hanya setengahnya saja. Di tempat lain, Scorch langsung menghubungi Unicron. Unicron pun marah besar saat mengetahui kunci yang dibawa Scorch hanya setengahnya saja. Unicron pun memerintahkan Scorch untuk mencari bagian setengahnya lagi. Ternyata Maximal mematahkan kuncinya menjadi 2 untuk diamankan di suatu tempat. Airazor sendiri tidak tahu di mana lokasi kunci yang lainnya, karena kemungkinan anggota Maximal yang lainnya sudah tewas. The key into 2 pieces for safekeeping, then splintered and went into hiding. Elena lalu memberitahu kalau bagian kunci yang lainnya berada di Peru, di kuil Inca di Cusco. Elena mengetahui hal ini dari simbol-simbol di patung burung. Simbol-simbol itu ditemukan juga di kuil Inca. Para Autobot pun harus sampai ke Peru terlebih dahulu sebelum Terrorcon sampai di sana. It's my planet. I'm going. Noah ingin ikut dalam misi ini karena bumi juga dalam bahaya. Noah ingin melindungi planetnya dari ancaman Unicron. Begitupun juga dengan Elena. Noah pun mampir ke rumah untuk meminta izin kepada Chris. Tak disangka, Chris mendengar sesuatu yang aneh di luar. Chris pun melihat sosok Meras. Meras memberitahu kalau dia dan Noah akan pergi menjalankan misi mencegah kiamat. Chris pun ingin ikut dengan Noah, tapi Noah melarangnya. Noah ingin Chris tetap di rumah untuk menjaga ibu mereka.
Chris meminta Meras untuk menjaga Noah apapun yang terjadi. Jika terjadi apa-apa dengan Noah, Meras harus bertanggung jawab. Meras pun berjanji kalau dia akan melindungi Noah apapun yang terjadi. Work friends? You've been inside me. Look, that thing I told Keesokan paginya, para Autobots termasuk Noah dan Elena menunggu tumpangan yang akan membawa mereka menuju Peru. Sebuah pesawat lalu datang dan berubah menjadi robot yang bernama Terraptor. Mereka pun terbang menuju Peru. Mereka pun terbang menuju Peru menggunakan robot berbentuk pesawat tersebut, sementara Aerazor terbang di sampingnya. Di dalam pesawat, Noah berbisik kepada Elena, menyarankan untuk menghancurkan kunci setengahnya tersebut begitu mereka menemukannya. Karena menurutnya, jika kunci itu hancur, maka Unicron tidak akan datang dan semua planet akan aman. Namun di sisi lain, jika kunci itu dihancurkan, maka Autobots juga tidak akan bisa pulang. Ditambah-tambah, Optimus ingin menghidupkan kembali Bumblebee dengan menggunakan kekuatan Allspark di planet Cybertron. Jadi, Noah harus merahasiakan rencana ini dari para Autobots. Mereka pun mendarat di perbukitan. Okay guys, check this out. The coordinates you gave me correspond. Autobots yang bernama Wheeljack lalu datang. Wheeljack yang sudah lama tinggal di Peru mengajak semua orang untuk mengecek lokasi kuil. Menurut Wheeljack, kuil Inca yang dimaksud berada di tengah kota-kota. Masalahnya, sekarang sedang diadakan festival. Semua orang berkumpul di jalanan kota. Autobots tidak mungkin bisa beraksi karena akan mengundang perhatian manusia. Mirage pun menyarankan untuk bergerak di dalam malam hari. Namun, Optimus khawatir Scourge akan sampai terlebih dulu. Akhirnya, Noah menawarkan diri. Dia dan Elena akan masuk ke tempat itu. Noah dan Elena bisa berbaur dengan peserta festival dan kemudian menyusup ke dalam kuil. We'll hide in plain sight. We'll blend in with the parade. Para Autobots akan berjaga-jaga jika nanti para Terror Cons datang. Mirage pun memberikan alat komunikasi dan juga senjata kepada Noah. Para Autobots selalu merubah tubuh mereka menjadi mobil dan berpencar. Sementara itu, Noah dan Elena berbaur dengan keramaian. Mereka pun berhasil melewati penjaga. Dari jauh, Terror Cons melihat Noah dan Elena bergerak menuju suatu tempat. Scourge pun mengirim laba-laba untuk mengikuti Noah dan Elena. Lee, they're doing our work for us. Go. Di dalam kuil, Elena menemukan lambang di batu yang sama seperti yang dia lihat di tubuh patung burung. Namun, lambang itu tidak tersusun dengan benar. Elena pun memutar-mutar batu itu. Noah membantu memutar batu yang lain. Setelah selesai, tiba-tiba batu itu terbuka, memperlihatkan sebuah lubang yang mengarah ke ruang bawah tanah. Noah dan Elena pun masuk ke dalam lubang itu. Ternyata, di dalamnya ada reruntuhan kuil kuno. Mereka pun bergegas mencari kunci. Mereka lalu menemukan sebuah kotak batu bergambar simbol maksimal. Mereka berharap menemukan bagian kunci transport di dalamnya. Namun setelah dibuka, tidak ada apa-apa di dalam kotak itu. Just let me think. Elena justru menemukan simbol yang mirip dengan dia temukan di patung burung lagi. Elena pun menulis simbol itu di telapak tangannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Noah mengajak untuk pergi dari tempat itu. Namun Elena belum selesai menulis simbol. Noah pun melihat laba-laba Scourge muncul di samping Elena. Mereka pun langsung kabur masuk ke dalam terowongan menghindari makhluk itu. Noah melaporkan kejadian ini kepada Mirage. Semua Autobots pun langsung bergerak menolong Noah. Scourge yang melihat Autobot bergerak
segera mengejar mereka dengan merubah bentuk menjadi mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Autobots dan Terrorcons menuju hutan di mana Noah dan Elena berada. Optimus berubah bentuk dan menghadang Scorch yang berada di belakangnya. Optimus berniat merebut kembali kunci transport. Mirage pun meminta bantuan karena Terrorcon membutuhkannya. Archie lalu datang membantunya. Selain harus menghindari tembakan lawan, mereka juga harus menghindari bebatuan yang longsor. Airazor lalu datang membantu Optimus melawan Scorch. Airazor menyemburkan api membuat jalanan terbakar. Scorch pun melemparkan sebuah benda yang menempel di badan Airazor. Tubuh Airazor perlahan berkarat terkena benda itu. Scorch pun membiarkan Optimus dan lainnya pergi. Promise. They're getting away. Not this time. Di tempat lain, Noah dan Elena keluar dari dalam gua. Mereka sekarang berada di tengah hutan. Tiba-tiba muncul para anggota Maximal yang bernama Primal menghadang mereka. Primal menanyakan tentang tujuan Noah dan Elena mencari kunci transport. Why are you hunting for the key? Yo, Donkey Kong! Mirage selalu diserang oleh anggota Maximal yang bernama Cheetor. Wheeljack lalu datang, namun dia disuruh duduk oleh Rhinox. Archie dan Optimus kemudian datang. Optimus bersiap untuk menembak Primal. Airazor kemudian datang menghentikan mereka. Primal, Rhinox, dan Cheetor adalah anggota Maximal yang tersisa. Airazor pun meminta Primal bahwa Scorch berhasil datang ke bumi dan memiliki setengah kunci transport. Prime, these are my fellow Maximals. Rhinox. Mereka harus menemukan setengah bagian kunci yang lain. Namun, barusan Noah dan Elena tidak menemukannya di dalam kuil. Primal pun memberitahu kalau kunci dulunya ada di sana. Namun, dia sengaja memindahkannya untuk menjaganya tetap aman. Primal pun mengajak mereka menuju lokasi di mana setengah kunci transport disimpan. Come with me. Mereka tiba di sebuah desa kecil yang dipimpin oleh Amaru. Primal mengatakan kalau orang itu adalah generasi terakhir dari suku mereka. Suku itu berbagi tempat tinggal dengan Maximal selama ratusan tahun. Seorang gadis kemudian membawa setengah dari kunci transport. Optimus meminta kunci itu agar dia bisa memancing Scorch untuk datang dan membunuhnya. You allied with humans. Namun, Primal menolak mengambil resiko. Jika Scorch berhasil mendapatkan kunci itu seutuhnya, maka kehidupan di bumi bisa musnah. Primal lalu mengajak Optimus ke sebuah lembah yang berisi energi mentah yang diprediksi bisa memulihkan Bumblebee kembali. Namun mereka membutuhkan lonjakan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan lembah itu, untuk bisa menghidupkan Bumblebee kembali. I've been amongst them a long time now. There is more to them. Elena pun menulis di buku simbol-simbol yang dia temukan di dalam gua. Elena menyadari bahwa simbol itu mirip dengan simbol yang ada di patung burung. Noah lalu datang menghampirinya. Elena meminta Noah untuk tidak menghancurkan setengah kunci transport. Menurut Elena, pasti ada cara lain agar bumi dan planet Cybertron selamat dari serangan Unicron. Elena, I made a lot of mistakes in my life. Namun Noah tetap bersikeras untuk menghancurkan kunci itu, karena Noah ingin melindungi keluarganya. Elena pun berkata, begitupun dengan Optimus yang berusaha melindungi Autobots yang lainnya. Pagi harinya, Elena terbangun karena suara rintihan Airazor. Elena menanyakan keadaan Airazor yang sepertinya tidak baik-baik saja. Airazor pun menjawab kalau dia bisa merasakan pengaruh Scorch di dalam tubuhnya. Amaro pun membunyikan trompet tanda bahaya. Airazor kemudian terbang. Optimus ingin menembak Airazor, namun dicegah oleh Primal. No!
Primal menyuruh semuanya bersiap-siap karena Scorch sudah mengetahui lokasi mereka. Primal lalu memberikan potongan kunci transport kepada Noah. Dia meminta Noah dan Elena melindungi kunci itu di tempat yang aman. Dan benar sekali, serangan dari Terrorcon pun datang. Noah dan Elena berlari menghindar. Saat sampai di pinggir sungai, Noah berniat untuk menghancurkan setengah kunci transport. Oh, don't. Optimus lalu datang mencegahnya. Noah pun mengurungkan niatnya. Elena lalu mengambil kunci itu. Tiba-tiba, Airazor datang membawa Elena terbang. Primal pun berusaha mengejar Airazor. Dengan susah payah, Primal akhirnya berhasil menemukan Elena. Namun di sana juga sudah ada Scorch yang sudah berhasil mendapatkan semua bagian kunci transport. Wait, didn't I kill you already? No, I'm the Max. Airazor yang sudah dikuasai oleh Scorch menyerang Primal. Primal mencoba menyadarkan Airazor, namun gagal. Airazor malah menyemburkan api ke arah Primal dan Elena. Eraser, no! Elena pun teringat simbol-simbol yang dia temukan di patung Airazor dan di dalam gua. Ternyata itu semua adalah kode yang mereka butuhkan untuk menghentikan proses terbukanya portal. Mengetahui hal itu, mereka pun akan memanfaatkan peluang yang mereka miliki ini meskipun sangat sulit. For the portal opens large enough for Unicron to enter. The bridge is girded by a series of tunnels. There are Primal kemudian menjelaskan jalan rahasia menuju tempat panel kontrol kunci transwap untuk memasukkan kode. Jalan itu berupa terowongan. Namun, terowongan itu sangatlah sempit bagi Maximal, apalagi buat Autobots. Hanya Noah dan Elena yang bisa melewati jalan itu. Namun Noah dan Elena harus bergerak lebih cepat sebelum portal terbuka. Sementara itu, Autobots dan Maximal akan mengalihkan perhatian Terrorcons agar Elena dan Noah bisa menyelinap. Dari jauh, terlihat portal mulai terbuka. Surge pun mengambil alih Noah. Sementara Elena berhasil melarikan diri. the bridge. Mirage pun menyerang Surge untuk membebaskan Noah. Mirage terus menyerang Surge meskipun usahanya sia-sia. Surge selalu menyiapkan senjata untuk membunuh Noah. Beruntung, Mirage datang melindunginya. Mirage berusaha menempati janjinya kepada Chris. Mirage diserang berkali-kali hingga hancur. Surge pun mengirim laba-laba untuk memburu Elena. Elena berada di bawah kontrol panel. Namun, tempat itu tepat di bawah lava panas. Di langit, portal semakin terbuka lebar, sehingga Unicron bisa mengirim pasukan untuk membantu Surge. Awan hitam pekat pun muncul di langit. Semua penduduk di bumi ketakutan. Noah yang berlindung di bawah tubuh Mirage hanya bisa menyaksikan pasukan Unicron yang turun ke bumi. Tiba-tiba, dia mendengar suara Chris dari radio yang berada di tangan Mirage. Noah yang putus asa setelah kehilangan Mirage merasa sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Namun, Chris terus memberinya semangat untuk melawan. What's going on? Where's Secara ajaib, Mirage kembali menyala setelah mendengar percakapan mereka. Mirage menyatukan tubuhnya dengan Noah. Mirage memberi Noah kekuatan. Noah yang telah kembali bangkit langsung menembaki Surge. Noah juga memiliki kekuatan turbo yang membuatnya bisa terbang. Optimus lalu datang membantu Noah. Mereka pun bahu-membahu melawan Surge. Sementara itu, Elena harus melawan robot laba-laba sendirian. Dengan susah payah,
Elena pun berhasil menjatuhkan laba-laba ke dalam lava panas. Namun tasnya yang berisi kode hampir saja terjatuh. Untung saja Elena berhasil meraihnya. Portal pun mengeluarkan energi besar yang disebut energon. Energi itu menyebar hingga tempat Bumblebee berada. Tanpa disangka, lonjakan energi itu membuat Bumblebee bisa hidup kembali. Nightbird berhasil membawa Noah terbang. Dengan bantuan Primal, Noah kembali bisa bebas. Sementara itu, Optimus dikepung kawanan laba-laba, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itulah, Stratosphere datang membawa Bumblebee. Bumblebee menembaki pasukan Surge dan menembaki laba-laba yang mengepung Optimus. Bumblebee juga menolong Noah dari kejaran Nightbird. Bumblebee dan Nightbird lalu bertarung di udara. Surge seharusnya menembaki Bumblebee, namun Bumblebee menggunakan Nightbird sebagai perisai. Nightbird pun hancur berkeping-keping. Autobots dan Maximal kini harus melindungi Elena yang sedang memasukkan kode untuk menutup portal. Surge meminta bantuan kepada Unicron. Unicron lalu menurunkan robot kalajengking. Let's end this. Mereka pun terus-terusan bertarung dengan sengit. Sementara itu, Elena masih berusaha memasukkan kode satu persatu. Di atas, sebagian tubuh Unicron sudah berhasil memasuki portal. Di bawah, Elena akhirnya berhasil memasukkan semua kode. Namun Surge menghancurkan panel kontrol, membuat Elena tidak bisa menghentikan proses pembukaan portal. Optimus pun akhirnya berhasil membunuh Surge. Optimus lalu memerintahkan semua orang untuk pergi, karena dia akan menghancurkan kunci Transwarp seorang diri. Die! Awalnya mereka menolak meninggalkan Optimus, namun tidak ada pilihan lain lagi. Unicron melarang Optimus untuk menghancurkan kunci portal. Dia menjanjikan kekuatan yang besar kepada Optimus, namun Optimus tidak tergiur. Optimus lalu menghancurkan kunci itu dan ledakan hebat pun terjadi. Die! Unicron dan semua pasukannya tersedot kembali ke dalam portal. Begitupun juga dengan Optimus Prime. Optimus berusaha mencari pegangan agar dia tidak tersedot, namun gagal. Untung saja ada tangan Noah yang menahannya. Optimus menyuruh Noah untuk pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Noah menolaknya, karena mereka adalah satu tim. Noah berusaha menarik Optimus, namun genggaman Optimus terlepas. Kali ini tangan Primal berhasil memegangnya. Primal lalu melemparkan Optimus ke tempat yang aman. Optimus pun berubah menjadi mobil. Noah menggunakan kekuatan turbonya untuk menambah kecepatan Optimus. Mereka pun akhirnya berhasil selamat, dan portal pun berhasil tertutup. Unicron belum mati. Dia hanya terperangkap di suatu tempat. Unicron pasti akan kembali suatu saat nanti. Meskipun Autobot telah kehilangan kesempatan mereka untuk kembali ke planet Cybertron akibat hancurnya kunci Transwarp, tetapi mereka menemukan sekutu untuk melawan kejahatan yang terlalu besar dan sulit untuk dikalahkan sendiri. Noah pun akhirnya kembali ke rumah menemui Chris dan ibunya. Beberapa hari kemudian, Noah mendapatkan panggilan wawancara di sebuah perusahaan. Noah tidak sengaja melihat Elena di TV sedang melakukan wawancara, karena Elena berhasil menemukan kuil di bawah tanah. Noah kemudian menemui seorang yang bernama Burke yang akan mewawancarainya. Burke kebingungan karena pengalaman Noah yang sedikit. Noah pun berkata kalau dia baru saja pulang dari pekerjaan
bertaraf internasional. Burke lalu meminta Noah untuk menceritakan tentang pekerjaannya itu. Noah tidak mungkin menceritakan bahwa pekerjaan internasional yang dia maksud adalah melawan Unicron. Akhirnya, dia pun berbohong kepada Burke. Namun secara mengejutkan, Burke tahu kebenarannya. Burke tahu kalau Noah berada di Peru bersama Elena membantu Autobots. Noah pun menduga kalau Burke adalah agen CIA. Food is really good in Peru. Namun Burke mengatakan kalau dia berasal dari organisasi rahasia pemerintah yang fokus ke dalam masalah ancaman global dan pencegahan kehancuran planet. Burke berkata kalau dia sebelumnya melihat Noah berjuang bersama Autobots dan Maximal. Sebagai terima kasih untuk Noah telah menyelamatkan bumi, pemerintah memberikan perawatan kesehatan untuk adiknya, Chris, secara gratis sampai sembuh. In lieu of the thanks of a grateful nation, we will be taking care of your brother Chris's healthcare. All of it. Burke kemudian memberitahu namanya. Burke lalu membuka pintu rahasia menuju markas G.I. Joe. Beberapa hari kemudian, Rick mengecek Noah yang membuang-buang waktunya untuk memperbaiki Mirage yang rusak. Rick menyuruh Noah untuk menjualnya saja. Namun Noah berkata kalau dia tidak akan menjual mobil itu, karena mobil itu sangatlah spesial. Namun menurut Rick, itu hanyalah mobil rongsokan. Some cats in Soho. Nah, I'm not selling. What? Noah pun memanggil Mirage. Mirage kemudian bangun dan berubah dirinya menjadi robot. Hal ini membuat Rick ketakutan. Dan berakhirlah alur cerita film Transformers Rise of the Beast. Semoga kalian terhibur guys. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah hidup di negara Konoha itu unik. Jalannya bolong-bolong, tapi semangat warganya tetap utuh. Aspalnya lembek, tapi mentalnya baja. Hahaha. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Bye.